Halo kawan-kawan semua, selamat datang di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pemrograman Java soal percabangan if else. Jadi, pada intinya percabangan itu adalah suatu program untuk menentukan kondisi. Apabila dia benar, maka akan menampilkan apa yang kita inginkan, begitu. Dan apabila kondisinya salah, maka dia akan menampilkan apa alternatif dari nilai atau program yang ingin kita tampilkan, begitu. Nah, baik, untuk mengenal soal percabangan if else, saya kira kita langsung saja kepada prakteknya, begitu. Nah, di sini kalian sudah bisa melihat ada satu aplikasi yang sudah saya buat, di mana aplikasi ini dapat menentukan apabila nilainya lebih dari 75, maka dia akan menampilkan teks selamat kamu memenuhi KKM dan lulus pada mata pelajaran PBO. Jadi manfaat dari percabangan if else ini adalah dia aplikasi ini dapat menampilkan apa yang kita inginkan, begitu, sesuai dengan kondisinya, atau menentukan sesuatu hal berdasarkan syarat, begitu. Contoh kan, kita misalkan di dalam mata pelajaran atau khususnya untuk siswa SMK, biasanya nilai itu memenuhi KKM untuk mata pelajaran produktif apabila dia lebih besar dari 75 nilainya, maka dia dinyatakan lulus, begitu. Atau misalkan pada aplikasi belanja, misalkan kemudian kita belanja lebih dari 1 juta, maka kita akan mendapatkan diskon. Nah, aplikasi-aplikasi seperti itu digunakan pada metode percabangan, gitu. Nah, yang akan kita kenal pada video kali ini adalah if else, begitu. Karena percabangan nanti ada banyak. Yang kita pelajari sekarang adalah if else, kemudian if else if, kemudian nanti ada switch case dan percabangan bersarang. Oke, kita langsung saja kita perhatikan source code yang sudah saya buat di sini. Baik, pertama saya seperti biasa ya mengimport Java Util Scanner-nya agar aplikasi ini dapat diketik nilainya oleh usernya, begitu, sehingga aplikasi ini dapat menerima nilai yang diinput oleh user. Kemudian saya membuat kelas percabangan if else, begitu. Kemudian di sini kita memiliki variabel nilai dengan tipe data integer dan diisi dengan nilai 0, begitu, agar ketika user tidak menginputkan nilai, maka nilainya itu adalah 0, begitu. Kemudian kita membuat scannernya dan menampilkan tag halo siswa SMK, silahkan inputkan nilai di bawah ini. Kemudian kita diminta untuk menginputkan nilai dan inputannya disimpan di variabel nilai. Nah, kemudian ini adalah program utama kita. Di sini kita dapat mengecek apakah nilai di atas sama dengan 75, gitu. Jadi nilai yang diinputkan oleh user apakah di atas 75. Nah, di sini programnya if jika. Nah, kemudian kita tulis kondisinya di dalam kurung ini, begitu. Di dalam kurung ini kita tulis kondisinya. Jika nilai lebih besar sama dengan 75, maka apabila kondisi yang ini bernilai true atau benar, maka aplikasi akan mengeksekusi baris kode di dalam kurung kurawal ini. Nah, dari sini sampai sini terakhir, maka ini akan dieksekusi apabila kondisinya benar. Maka karena ini kondisinya apabila benar, maka dia akan menampilkan selamat kamu memenuhi KKM dan lulus mata pelajaran PBO. Nah, kemudian apabila kondisinya salah, dia tidak akan mengeksekusi baris kode yang ini, tapi dia akan langsung loncat
ke sistem outprint yang ini begitu. Tapi jangan salah paham, apabila kondisi ini benar, dia akan mengeksekusi baris kode yang ini, kemudian dia akan mengeksekusi baris kode yang ini juga, begitu ya. Begitu. Karena di sini kita belum menggunakan if else, ini hanya if saja. Saya tulis if-nya dulu begitu untuk mempermudah pemahaman kita soal if. Jadi if ini hanya memiliki satu kondisi saja, di mana kondisi apabila benar begitu. Jadi belum ada kondisi apabila salah begitu. Jadi apabila kondisinya benar, dia akan mengeksekusi baris kode yang ini, kemudian dia akan mengeksekusi baris yang ini begitu, yang ada di luar dalam kurung kurawal ini begitu. Tapi kalau misalkan kondisinya salah, maka dia tidak akan mengeksekusi baris kode yang ini dan akan langsung lompat ke sini begitu. Karena sistem outprint sampai jumpa di semester depan ya ini adalah suatu sistem yang di luar metode if begitu, di luar aplikasi if-nya begitu. Jadi akan tetap dieksekusi begitu. Baik, untuk mempermudah pemahamannya, mari kita langsung saja coba jalankan. Kita jalankan CMD ya. Karena saya sudah simpan filenya, jadi kita langsung saja panggil fetch percabangan if else .java. Nah, seperti ini. Kita tunggu sebentar untuk kompilasinya. Nah, kemudian kita panggil aplikasinya percabangan if else ya. Java percabangan if else. Oke, halo siswa SMK, silahkan inputkan nilai di bawah ini. Kemudian kita inputkan nilai 80. Selamat, kamu memenuhi KKM dan lulus mata pelajaran PBO. Sampai jumpa di semester depan ya gitu. Jadi karena kondisinya benar begitu, ketika saya inputkan 80 itu memang lebih besar dari sama dengan 75 begitu. Jadi ketika diinputkan 75 saja dia kondisinya sudah benar. Jadi ketika saya inputkan 80 dia melebihi sama dengan 75, maka karena memenuhi syarat dan sehingga kondisinya menjadi benar, dia menampilkan selamat, kamu memenuhi KKM dan lulus mata pelajaran PBO. Sekarang kita coba apabila kondisinya tidak lebih dari 75, artinya saya salahkan. Contoh misalkan inputkan nilai saya input 50. Nah, hanya akan menampilkan sampai jumpa di semester depan ya begitu, karena kondisinya salah sehingga sistem outprint yang selamat kamu memenuhi KKM ini dia dilewat begitu. Nah, inilah aplikasi mengenai if, di mana dia hanya memiliki satu kondisi begitu untuk percabangan ini. Nah, selanjutnya kita lanjutkan untuk if else begitu ya. Jadi if else itu adalah percabangan yang memiliki dua kondisi, di mana dia memiliki kondisi benar, dia juga memiliki kondisi salah begitu. Contoh seperti ini misalkan. Ini kan aplikasinya sebetulnya belum sempurna ya, karena apabila kondisinya salah, misalkan di bawah dari 75, lalu kemudian apa yang harus dilakukan oleh siswa ini tidak ada begitu, hanya ada notifikasi sampai jumpa di semester depan begitu. Nah, untuk menyempurnakannya kita bisa menggunakan else begitu. Nah, jadi namanya if else. Cara untuk menambahkan else kita mudah saja. Jadi setelah kondisi if ini, nah, jadi kurung kurawal ini adalah blok kode untuk kondisi yang benar. Sekarang kita membuat kondisi blok kode yang salah. Caranya setelah blok kode yang benar kita tulis else, kemudian kita buat lagi blok kodenya seperti ini. Nah,
Jadi di else ini kita bisa tulis apabila dia memiliki kondisi yang salah begitu. Maaf, Anda misalkan atau kamu tidak memenuhi KKM. Tolong segera lakukan remedial. Nah, seperti ini, jangan lupa titik koma ya. Nah, begitu. Nah, jadi blok kode ini adalah blok kode apabila kondisinya salah. Begitu, kondisi salah dari nilai lebih besar sama dengan 75 ini, begitu. Jadi kalau kondisinya benar, maka ini yang akan dieksekusi, dan apabila kondisinya salah, maka ini yang akan dieksekusi. Nah, baris kode yang ini akan tetap dieksekusi karena ini masih tetap di luar metode dari if else begitu. Jangan lupa disimpan. Kemudian setelah disimpan, kita coba compile lagi. Nah, seperti ini, kita compile lagi ya. Kemudian kita panggil lagi aplikasinya. Nah, sekarang mari kita coba inputkan nilai di bawah 75 begitu agar kondisinya salah begitu. Kita coba 65. Nah, kan dia akan menampilkan, maaf kamu tidak memenuhi KKM, tolong segera lakukan remedial, sampai jumpa di semester depan ya begitu. Jadi karena kondisinya salah, maka baris kode else ini, blok kode yang ada di dalam kurung kurawal ini yang akan dieksekusi. Nah, itulah logika sederhana dari percabangan if else. Kalian bisa memasukkan aplikasi apapun, metode apapun di dalam blok kode percabangan ini sesuai dengan kebutuhan aplikasinya. Tapi inilah logika sederhana dari percabangan if else-nya gitu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua, juga dapat mudah dimengerti penjelasan saya ini. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Itu saja pada video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.